Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama gua Bang Mamet di Nibam Channel. Video kali ini gue pengen curhat lah tentang pengalaman gua, tentang gua ngidolain sosok Pak Jokowi sama Pak Ahok. Politik, gua sama politik, gua teman-teman gua anak-anak muda tuh paling biasa aja sama politik, nggak ngerti politik itu apaan, politik itu kayak gimana, politik itu seperti apa. Gue biasa aja. Akhirnya waktu itu pilkada DKI tahun 2012 itu gue inget calonnya Pak Jokowi Ahok, Pak Poke Nara, Pak Hendarji, sama dua lagi nih, Pak Alex sama Pak siapa lah, gue lupa nih. Gue inget ya, gue jelas banget gue Pak Hendarji karena di putaran pertama tuh gue pilih Pak Hendarji ya. Terus ya udah, gue nggak mau gubris lah kayak gimananya. Nah, akhirnya di putaran kedua yang menang waktu itu Pak Poke sama Pak Jokowi. Wah, Pak Poke paling top lah di kala itu, namanya udah kesebar di mana-mana kan. Malah gue nyari sosok Pak Jokowi, siapa sih beliau, mohon maaf nih Pak ya kalau nonton. Siapa sih ini Pak Jokowi? Akhirnya gue lihat-lihat di media sosial lah tentang Pak Jokowi. Ini unik ini kata gue, waktu beliau jadi wali kota Solo ya. Ini sosoknya unik nih. Yang gue tahu kan yang namanya pejabat itu kan gagah ya, besar. Kalau Pak Jokowi mohon maaf nih, waktu pertama gue lihat seperti ini gitu. Tapi itu yang gue pilih, Pak Jokowi. Tapi kok bisa menang gitu di putaran pertama tuh, Pak Jokowi sama Pak Ahok ini malah menang. Gue kan bingung. Terus gue lihat lagi sosok Pak Ahok, siapa ini? Gue lihat-lihat media sosial ya kan, unik juga ini orangnya. Waktu di Bangka Belitung kan, sama dia orang bilang suka nolong orang ya kan, suka bantu-bantu, sering pada ke rumah buat minta bantuan. Tapi dia malah bikin program gimana caranya nolong orang tapi nggak pakai uang saya. Nah, makanya jadi pejabat, dari pengusaha jadi pejabat, tujuannya itu. Akhirnya gue pilih beliau. Nah, nggak terduga lagi Jokowi Ahok malah menang. Tuh, gue inget tahun 2012. Oke, gue kerja kan di daerah Kelapa Gading tuh. Itu sama orang Chinese tuh di tempat AC Cileni, Cisiska. Kalau nonton ya salam Bang Mamet nih. Terus itu beliau tuh lihat internet tiap hari artikel tuh gebrakan Jokowi Ahok. Gua nggak mau gubris awalnya, tapi ngelihat kerja Pak Jokowi ya, waktu awal-awal jadi gubernur ini ngaprak aja, nggak bisa diem. Bentar-bentar ke pasar, bentar-bentar ke sungai, bentar-bentar ngecek ini ngecek itu. Kata gue, ini baru kali ini nih gue lihat gubernur kayak gini. Nah, terus lagi gue liatin perkembangannya nih Pak Ahok, bentar-bentar ngamuk. Maaf Pak Ahok ya kalau nonton. Bentar-bentar marah-marah, siapapun didamprat, siapapun diocehin. Kata gue, mantep nih kalau kayak gini. Gue ikutin lah perkembangan Jakarta di kala itu kan, dengan jangka waktu singkat perubahan signifikan, bray. Kalau gue ke kelurahan itu kayak ke bank, bener itu gue rasain. Sampai ya gue ikut-ikut lah kayak Pak Jokowi apa kalau jalan-jalan namanya belusukan ya, iya belusukan. Gue ngikutin lah, namanya udah ngidolain kan. Nah, akhirnya singkat cerita Pak Jokowi nyapres dan akhirnya menang. Sama Pak, gue juga belain mati-matian sampai Pak Jokowi menang, walaupun rintangannya sangat luar biasa. Tapi yang lebih parah lagi ketika Pak Ahok jadi gubernur ya,
Itu gila pro kontranya. Biasa Pak, wah, maklum namanya orang baik mah banyak musuhnya. Namanya orang bener mah dibenci orang itu maklum, wajar itu. Nih, Bray, gue mau cerita sedikit nih. Ini kejadian waktu Pak Ahok jadi gubernur ya. Waktu itu saudara gue kan lagi sakit tuh di rumah sakit di daerah Selipi, daerah Tanah Abang, gue lupa namanya. Ya, udah gitu apa namanya? Nggak dapet obat tuh, dapat kamar tapi nggak dapet obat, terus perawatan juga kurang. Nah, akhirnya dia bilang ke gue lapor ke aplikasi apa itu gue lupa. Akhirnya selang 2 hari 3 hari gue tanya gimana, gue ditelepon tuh sama dinas kesehatan. Dari siapa? Pak Mamet ya kan. Ada apa keluhannya? Ini saudara saya ini yang bernama ini di kamar ini nggak dapat perawatan, nggak dapat obat tapi harus bayar bla 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 bla. Gue ceritain semua, Bray. Akhirnya selang 2 hari 3 hari gue tanya lagi sama saudara gue, katanya udah dapat obatnya gratis, ruangnya gratis, semuanya gratis. Gue bilang kan, iya gue habis lapor ke dinas kesehatan, dan mereka cuma ketawa. Ya logikanya sih masuk akal juga sih. Lah siapa gue kan ngelapor ke dinas kesehatan terus ditanggepin siapa gue gitu. Terus juga gue suatu ketika lihat jalanan di daerah Kelapa Gading, di daerah Arta Gading. Depannya tuh ada pom bensin, sampingnya tuh jalanan rusak, Bray. Pak Ahok tuh ada aplikasi Clue kalau nggak salah. Sekarang masih ada nggak ya? Gue nggak tahu. Terus kalau lewat gue foto jebret. Itu dapat 3 hari, Bray. Itu jalanan udah rapi, jalan udah bersih, udah nggak hancur-hancur lagi. Ya gue pede aja. Berarti kan laporan gue ditanggepin ya kan. Sampai saking ngefansnya gue nikahan undang Pak Ahok tuh. Kawan gue bilang, kan kawan gue nyumbang tuh undangan. Undang Pak Ahok nggak, Bray? Kata gue, udah bikin turut mengundangnya Pak Ahok, gue gituin. Ternyata beneran, Bray. Dibikin undangan turut mengundang atas nama Pak Ahok. Wah, di situ gue pusing kan. Yang jadi pikiran gue saat itu, takutnya beliau kan public figure. Gue siapa gitu. Takutnya jadi rame. Apalagi gue nggak izin dulu kan. Orang kita kalau ngasih nama diturut mengundang Pak RT aja kadang izin dulu. Apalagi nyantumin nama gubernur. Akhirnya gue ke balai kota kan. Ada videonya di YouTube tuh. Tahu di channelnya siapa gue nggak tahu. Nanti gue cantumin deh. Itu gue dateng, gue takut kan, Pak Ahok marah. Dan itu pertama kalinya gue ketemu sama gubernur beneran. Terus ya udah Pak, maaf Pak, gue bilang ini nyantumin nama bapak diturut pengundang, teman saya bikinin. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ya Pak Ahok nggak datang. Emang lagi rame juga sih waktu itu, lagi ramenya kasus beliau tuh yang penistaan agama tuh. Kira yang datang cuman bunganya doang. Udah kayak gitu tuh. Gak ada, gak ada amplopnya nih. Mohon maaf Pak Ahok nih ya, kalau memang nonton itu waktu itu ada amplopnya apa enggak Pak, soalnya saya nggak nerima. Ketakutnya sama anak buah bapak dikentit ya kan. Itu waktu itu PPSU apa dateng ke tempat gua, katanya disuruh Pak Lurah. Ntar gue ceritanya, gue mandi dulu nih, gerah ya. Oke, gue mandi dulu.